Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Julia Jawa Timur yang dimuliakan Allah, terkait pertanyaan tadi, apa pentingnya sembelihan halal untuk masyarakat Indonesia. Jadi saat ini syukur alhamdulillah concern terhadap sembelihan halal mulai meningkat di masyarakat Indonesia. Kenapa kok harus sembelihan secara halal, teman-teman sekalian? Karena sembelihan halal ini adalah faktor utama makanan yang akan kita makan, dimana ketika penyembelihan ini tidak dilakukan dengan benar, maka akan berdampak kepada atau berakibat hukum terhadap hasil sembelihan ini. Pentingnya penyembelihan secara halal ini seperti halnya kalau kita analogikan mobil patwal atau forrider, yang mana mobil patwal ini posisinya ada di depan. Ketika mobil patwal ini belok ke kanan, maka seluruh rombongan akan ikut belok kanan. Tetapi ketika mobil patwal ini belok kiri, maka seluruh anggota atau rombongan ini juga akan belok kiri. Pun juga demikian dengan sembelihan halal. Ketika sembelihan halal ini salah dalam eksekusinya, tidak sesuai syariat, bagian-bagian yang harus terpotong tidak terputus dengan sempurna, maka akan berakibat hukum terhadap hasil sembelihannya ini. Ketika sembelihannya salah, maka akibatnya adalah daging sembelihannya ini menjadi haram. Tapi ketika sembelihannya benar sesuai dengan syariat Islam, dengan menggunakan peralatan yang proper dan sebagainya, insya Allah akan berdampak daging hasil sembelihan ini menjadi halal. Disitulah pentingnya atau krusialnya sembelihan halal untuk masyarakat Indonesia. Karena apa? Apa yang kita konsumsi itu menentukan apa yang akan kita lakukan nantinya. Ketika hal yang haram masuk ke dalam tubuh kita, bukan tidak mungkin, minimal doa-doa kita tidak akan terkabul. Ada ulama yang mengatakan, jangan kamu belajar sesuatu yang tinggi terkait dengan hal-hal keagamaan. Coba kamu perhatikan dulu terkait dengan makanan apa yang masuk ke dalam tubuhmu. Itu hal simpel tapi sangat mengena. Kenapa? Karena ketika makanan haram ini masuk ke dalam tubuh kita, maka akan direspon juga oleh tubuh kita. Ketika makanan itu halal yang masuk ke dalam tubuh kita, maka juga akan direspon yang lain terhadap oleh tubuh kita, dan akan menimbulkan atau berdampak dalam perilaku-perilaku yang akan kita lakukan nantinya. Oleh karenanya, pentingnya sembelihan halal adalah untuk memastikan bahwa daging hasil sembelihan ini sesuai dengan syariat Islam dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat secara halal dan bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya. Baik, syukur alhamdulillah akhir-akhir ini mungkin kurang lebih 3-5 tahun ke belakang ini awareness masyarakat terkait dengan pentingnya kehalalan dalam makanan yang mereka makan ini sungguh sangat luar biasa. Jadi semakin tahun semakin kesini awarenessnya semakin meningkat. Karena apa? Mereka paham betul dunia informasi juga semakin terbuka. Mereka mencari informasi, mereka bisa mengkolek informasi, kemudian menganalisa apa sih pentingnya makanan halal itu, apa sih perlunya kita melakukan penyembelihan secara syar'i. Dan itu sangat luar biasa terhadap pembentukan lingkungan atau ekosistem halal di Indonesia. Cuma perlu diingat teman-teman sekalian bahwa saat ini juga selain awareness masyarakat yang cukup tinggi terhadap kehalalan, tapi masih menyisakan beberapa PR terhadap kita semua terkait dengan sembelihan. Yang mana sembelihan-sembelihan yang beredar di masyarakat ini belum semuanya memenuhi kriteria sebagai sembelihan yang sesuai dengan syariat Islam. Contoh, ada di beberapa tempat yang masih ditemui penyembelihan dengan digelonggong, yang mana sapi-sapi sebelum disembelih itu dimasuki air dengan jumlah banyak. Harapannya adalah menambah berat atau menambah bobot dari sapi tersebut. Ya, disembelih, dagingnya pun juga kita nggak tahu air yang dimasukkan itu air apa, kemudian kontaminannya yang masuk ke dalam tubuh sapi itu seperti apa. Akhirnya disembelih, daging hasil sembelihannya pun juga kita tidak bisa pertanggungjawabkan, kemudian
penyiksaan terhadap sapi itu juga menjadi concern kita semuanya. Kemudian banyak juga di masyarakat yang ini masih mencampur daging sapi dengan daging celeng, dalam hal ini daging babi. Itu fenomena yang beberapa kali kita temui di masyarakat, yang mana itu menjadi concern kita bersama, bahwa kehalalan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh karenanya, ayo kita selaku masyarakat bergandeng tangan dengan pemerintah dan stakeholder yang ada untuk betul-betul menjaga dan mengoptimalkan awareness masyarakat terhadap kehalalan ini untuk meningkatkan ekosistem halal di lingkungan kita, sehingga apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi aman dan halal sesuai dengan syariat. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, sekali lagi syukur alhamdulillah kami ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan hari ini Julah Jawa Timur masih istiqomah dan eksis dalam hal syiar untuk dakwah kehalalan, dalam hal ini penyembelihan halal. Sejak berdirinya Julah Jawa Timur tahun 2021 sampai dengan hari ini kita sudah melakukan roadshow, kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan syiar penyembelihan halal ini di hampir seluruh wilayah Jawa Timur, yang mana setiap tahun atau setiap periode itu kita ada yang namanya program Bulan Bakti Juru Sembelih Halal Jawa Timur, yang mana bulan bakti itu kita awali dari bulan Syawal sampai dengan bulan Dzulhijjah. Syukur alhamdulillah, jadi setiap tahun kita rata-rata antara 70 sampai dengan 80 kajian dalam bulan bakti ini. Kalau kita rata-ratakan biasanya anggaplah 80 satu dalam 2 bulan ini, kita 80 kita bagi 8 minggu, berarti per minggu ini ada 10 kajian yang kita lakukan di seluruh Jawa Timur. Yang mana itu kajian bisa di masjid-masjid ataupun instansi, dan juga selain kajian umum yang kita lakukan di masjid-masjid, dalam hal ini safari dakwah, kita juga ada program lain yang mana lebih mengkhususkan pembinaan terhadap para eksekutor atau juru sembelih halalnya, yang kita namakan dengan bimbingan teknis juru sembelih halal, yang mana ini diikuti hampir di seluruh masjid di seluruh Jawa Timur. Sampai dengan hari ini kita sudah mengadakan kurang lebih 15 sampai 20 kali angkatan untuk BIMTEK-nya. Kemudian kita lanjutkan dengan pelatihan yang lebih profesional, pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan provokasi, yang mana pelatihan ini dikhususkan bagi anggota maupun umum yang ingin, masyarakat umum yang ingin profesional dalam hal penyembelihan halal, dalam hal ini juru sembelih halal. Nah, setelah provokasi kita lanjutkan dengan sertifikasi kompetensi untuk profesi juru sembelih halal. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang mana kita lakukan setiap tahun untuk program Bulan Bakti Juru Sembelih Halal Jawa Timur. Selain itu, kami juga punya program-program yang lain. Di antaranya adalah tebar buku manajemen korban, yang mana setiap masjid yang kami datangi mengadakan kajian, kami berikan secara gratis buku manajemen korban, yang mana buku ini terbitan asli dari Juru Sembelih Halal Jawa Timur, yang buku ini yang mana adalah wakaf dari teman-teman untuk dibagikan ke seluruh jamaah di Jawa Timur khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Yang kedua, kami juga melakukan program lain, yaitu tebar pisau kurban. Jadi ini sama dengan buku manajemen kurban, ini adalah wakaf dari teman-teman Julah Jawa Timur untuk masjid-masjid di seluruh Jawa Timur maupun di Indonesia, yang masjid yang kami datangi, kami berikan wakaf untuk buku dan pisau, yang mana itu insya Allah menjadi amal jariah dari teman-teman sekalian. Demikian diantaranya apa yang sudah kami upayakan untuk selama 3 tahun berjalan ini, untuk kegiatan-kegiatan edukasi terhadap masyarakat, kegiatan-kegiatan pelatihan, kegiatan-kegiatan pendampingan terhadap proses penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam.
Baik. Jadi besar harapan kami terhadap pemerintah dan juga masyarakat. Dalam hal ini kami sampaikan dulu ke pemerintah karena terkait regulator nih. Regulator dalam hal ini pemerintah yang menetapkan aturan, kemudian yang mengawasi jalannya aturan itu, dan para stakeholder yang terkait dengan ekosistem halal di Indonesia ini, mohon untuk bisa lebih istilahnya mematangkan lagi konsep-konsep terkait dengan undang-undang jaminan produk halal, kemudian infrastrukturnya, kemudian terkait dengan pengurusan izin dan segala macamnya, yang mana kami masih banyak mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat terkait dengan susahnya pengajuan sertifikat produk halal, lamanya pengurusannya, ribetnya pengurusannya, yang servernya tidak bisa diakses lah, yang lama untuk nunggu waktunya lah dan sebagainya, yang mana pelaksanaan program undang-undang jaminan produk halal ini sudah semakin dekat. Nah, oleh karenanya harapan kami terhadap pemerintah untuk bisa segera memperbaiki sistem yang ada. Jadi tidak hanya sekedar melempar sebuah isu, kemudian aturan pelaksanaannya masih gonjang-ganjing, infrastrukturnya masih kurang memadai. Sebagai regulator seharusnya sebelum mengeluarkan aturan, infrastrukturnya sudah terbangun dulu, sehingga masyarakat ketika diminta untuk mengimplementasikan aturan tersebut tidak menjadi korban dari ketidaksempurnaan aturan tersebut, karena sudah diundangkan nih. Jadi harusnya pemerintah lebih tanggap terhadap hal itu. Untuk masyarakat, besar harapan kami sebagai praktisi dan juga organisasi yang concern terhadap dakwah kehalalan, ayo kita saling bergandeng tangan, kita saling support satu dengan yang lain untuk memastikan bahwa apa yang masuk ke dalam tubuh kita ini adalah barang-barang yang halal atau hasil sembelihan yang halal. Karena apa? Dampaknya itu ke depan. Biar apa? Anak cucu kita ini semuanya yang masuk ke dalam tubuhnya adalah barang-barang yang halal, sehingga menjadikan generasi-generasi selanjutnya adalah generasi-generasi yang kuat tauhidnya, kuat imannya, dan berguna untuk bangsa dan negaranya. Demikian dari saya, terima kasih. Apabila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian kami mohon maaf. Sekali lagi, besar harapan kami untuk saling bergandeng tangan antara stakeholder yang ada di ekosistem halal ini untuk bisa mewujudkan ekosistem halal yang betul-betul halal dan mudah diakses oleh masyarakat. Julia Jawa Timur, Bismillah, Allahu Akbar.